Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Opel Kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kembali mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci LG Smart Inverter. Untuk paket kali ini dikirim dari Mas Oyes atau Riko yang berada di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Mas Riko yang berada di Bangka Belitung, semoga beliau nonton video ini. Ke teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah paket tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah berbagai lanjutan, di sini coba kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Untuk ini adalah buat displaynya teman-teman. Terlihat di sini masih utuh, belum tersentuh oleh teknisi lain. Selanjutnya untuk buat power supply-nya, nampaknya ini pun sama, masih utuh. Dan menurut informasi yang saya terima dari subscriber saya, bahwasanya untuk modul mesin cuci ini ada konslet. Jadi ketika dicolokkan ke listrik itu langsung turun untuk meterannya. Tentunya untuk kasus seperti ini saya tidak bisa langsung mencobanya. Kita telusuri terlebih dahulu untuk power supply-nya. Di sini untuk kasus yang konslet seperti tersebut, bisa jadi untuk permasalahan itu ada di power supply-nya ya teman-teman. Dan di sini bisa kita lihat ini adalah trafonya, dan trafo inilah yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Untuk komponen yang tertanam di sebelum trafo ini adalah area primer. Selanjutnya komponen yang tertanam setelah trafo ini adalah area sekunder. Selanjutnya untuk kasus yang meteran turun saat dicolokkan, itu kebanyakan kasusnya itu ada di area primer. Selanjutnya akan saya selidiki lebih detail untuk kasus kali ini, sumber permasalahannya itu dari mana. Dan coba kita sedikit fokus di area primer. Untuk skematik dan cara kerjanya, tegangan AC 220 masuk dari input ini, selanjutnya masuk ke fuse, dan kemudian masuk ke lilitan ini sebagai filternya. Dari lilitan ini masuk ke dioda bridge atau dioda sisir. Selanjutnya tegangan disearahkan dan di up menjadi 300 volt, dan kemudian tegangan 300 volt tersebut masuk ke IC PWM yang di sini teman-teman. Ini di sini terdapat IC PWM. Oh iya, ini IC-nya juga pecah teman-teman. Ini IC-nya pecah. Yang kemudian dari IC ini akan membangkitkan sinyal-sinyal PWM yang kemudian diumpan ke trafonya ini. Kemudian dari trafo ini mengeluarkan tegangan yang diperlukan ke area sekunder. Kurang lebih seperti itu untuk skema dan cara kerjanya. Selanjutnya coba saya angkat untuk IC PWM-nya ini. Nah, ini teman-teman, IC-nya pecah. Dan coba kita lakukan pergantian untuk IC tersebut. Oke teman-teman, untuk kali ini IC PWM yang di sini saya sudah ganti teman-teman. Ini saya sudah ganti. Dan untuk pergantian ini tentunya kita harus mencok bagian bawahnya seperti ini. Karena memang kita harus mengurutkan jalurnya pun dari bawah, kita soldernya pun dari bawah. Selanjutnya setelah pergantian IC tersebut, coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Selanjutnya coba kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nampaknya saya sudah ganti IC-nya, tapi untuk modul mesin cuci ini belum bisa memberikan respon. Dan untuk indikator standby-nya pun belum nyala. Coba kita lakukan pengukuran tegangan. Untuk ground-nya bisa teman-teman tusukkan di mana aja. Untuk kali ini saya tusukkan di sini, dan kita pastikan untuk 300 volt itu nyampe di IC-nya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk 300 voltnya sudah nyampe, terukur 311 volt. Selanjutnya untuk VCC in di IC ini, nah, VCC-nya pun sudah nyampe, tapi goyang-goyang ya. Tentunya di outputnya, dan coba kita lakukan pengukuran di outputnya. Untuk di jalur sini ini belum hadir untuk 15 voltnya.
tentunya untuk 12 volt dan lain-lain pun belum hadir. Dari hasil pengukuran ini untuk IC PWM yang di area primer itu belum bisa bekerja, ada kemungkinan masih ada komponen-komponen terkait masih bermasalah. Selanjutnya coba kita lakukan penelusuran lanjutan untuk kasus kali ini. Lanjut. Oke teman-teman, dari sekian proses perbaikan di area primer, di sini tadi saya sudah melakukan pergantian untuk IC PWM-nya dan itu tidak membuahkan hasil teman-teman. Selanjutnya saya pun menelusuri untuk jalur-jalur di area primer, termasuk komponen-komponen SMD-nya. Itu saya tidak menemukan hasil. Selanjutnya di sini saya gunakan gacun sebagai pengganti komponen-komponen yang di area primer. Saya pasang seperti ini. Untuk skema pemasangannya bisa teman-teman lihat di foto saya berikut. Setelah pemasangan gacun ini, selanjutnya coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Saya colokan. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikator standby-nya sudah nyala ya teman-teman, dan itu normal. Dan coba kita lakukan pengukuran tegangan di area sekunder. Untuk groundnya saya tusukkan di sini, dan untuk 5 voltnya coba kita ukur. Nah, untuk 5 voltnya sudah tertransfer ke modul displaynya. Selanjutnya untuk 12 voltnya pun sudah tertransfer terukur 11,91 volt dan itu stabil. Selanjutnya coba kita tekan tombol powernya. Nah, alhamdulillah. Nah, dengan pemasangan gacun tersebut untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Untuk tombol power on off sudah bisa. Dan dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koplo kodok.